Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin serta muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang pada kesempatan malam hari ini masih memudahkan pertemuan kita untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan, serta kita semoga senantiasa dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena nantinya Al-Quran ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang punya dua kemungkinan. Al-Quran ini akan menjadi sesuatu yang punya dua kemungkinan. Pada hari kiamat nanti, Al-Quran ini bisa menjadi sosok yang memintakan syafaat atau menjadi sosok yang memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk siapapun yang ketika di dunia ini berusaha untuk membaca, memahami dan mengamalkan. Itu kemungkinan baiknya. Dan kemungkinan yang kedua, Al-Quran ini justru nanti akan menjadi sosok yang mendebat kita, ya, akan mengalahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran ini adalah syafi'un musyaffa', peminta syafaat dan pasti diberi. Al-Quran ini peminta syafaat dan pasti diberi. Jadi sebagai penolong yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat itu sosok yang nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meringankan hisab bagi orang yang dahulu senang membaca, mentadaburi, mengamalkan. Maka Al-Quran ini akan menjadi sosok yang memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi SAW juga menyebutkan wa mahilun musaddaq. Mahil itu maknanya sosok yang mendebat, ya, akan mendebat kita, bisa jadi, tapi kita tidak mengharapkan itu. Ya, mendebat manusia, kenapa? Karena ketika di dunia tidak beramal dengan Al-Quran, ya, tidak mempelajari Al-Quran, apalagi mengamalkannya, jauh. Ya. Maka Nabi SAW katakan setelah itu, faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah.
Siapapun yang menjadikan Al-Quran itu di depan sebagai penuntun ya, aturan hidup kita, tata cara hidup kita, semuanya ikut aturan Al-Quran ya, maka Al-Quran ini akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Itu kalau kita jadikan Al-Quran sebagai penuntun. Wa man ja'alahu khalfahu. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran ini di belakangnya, jadi Al-Quran yang suruh nurut sama kita. Maksudnya ya, isi Al-Quran kalau kita senang ya kita ikut, kita nggak senang ya sudah. Ada penafsiran yang kira-kira cocok ya kita ikut, nggak cocok kita rubah. Mungkin kita kasih penafsiran yang lain. Itu menjadikan Al-Quran di belakang. Kita nggak ikut, tapi Al-Quran yang suruh ikut kita. Maka kata Nabi SAW, "Faman ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar." Ya, yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka Al-Quran itu nanti akan menyeret dia ke dalam neraka. Tinggal nanti kita termasuk ke bagian yang mana. Apakah termasuk yang ditolong oleh Al-Quran, atau termasuk justru yang dikalahkan oleh Al-Quran dan masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Maka kita tentunya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah ya, ketika kita mempelajari tafsir ini. Semoga tafsir ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita lanjutkan masih dalam tafsir surat Al-Fatihah. Setelah kemarin kita bahas tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki yaumiddin, maka malam hari ini berlanjut ya kepada ayat yang kelima, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang biasanya kalau dalam terjemahan itu kurang lebihnya hanya kepadamu, hanya kepada engkau kami menyembah. Atau mungkin ada juga yang disebutkan kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta atau memohon pertolongan. Itu penerjemahan yang umumnya masyhur di telinga kita tentang ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketika sedang sholat baca surat Al-Fatihah, dulu sempat kita singgung, masing-masing ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiliki jawaban ya. Termasuk ayat ini, ayat yang kelima, ketika seorang hamba sedang sholat, dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Ketika hamba sedang sholat, kita lagi sholat kok baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ayat ini ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayat ini terbagi dua. Ya, hadza baini wa baina abdi. Ayat ini terbagi dua. Maksudnya di dalamnya ada hakku, hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa baina abdi, dan ada hak hamba ya, ada hak Allah dan ada hak hamba. Hak Allah yang mana? Ketika kita membaca Iyyaka na'budu ya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah.
kami beribadah. Itu hak Allah. Ya, ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ini hak kita. Ya. Jadi kita beribadah itu hak Allah, dan kita juga minta kepada Allah untuk menolong kita, itu berarti hak kita. Nah, ayat ini ya, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seharusnya seorang hamba itu merasa seperti orang yang sedang butuh, ya, seperti orang yang sedang butuh, dan seolah-olah tidak ada penolong kecuali hanya satu saja. Orang yang sedang butuh dan tidak ada penolong kecuali hanya satu. Ya, itu rasa yang harusnya muncul ketika kita membaca ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Seperti begini gambarannya. Ya, misalkan ada orang lagi kesusahan, ya, kena musibah bertubi-tubi. Mungkin usahanya bangkrut, satu. Ya. Keluarganya banyak yang sakit. Qadarullah punya banyak tanggungan, rumah belum lunas, kendaraan juga mungkin butuh biaya, ya. Anak-anak butuh sekolah, pendidikan. Wah, itu mikirnya luar biasa, pusingnya masya Allah, ya, pusingnya masya Allah. Celakanya lagi, keluarga tidak banyak, bahkan keluarganya pun, familinya, saudara-saudaranya, susahnya sama, ya. Tidak kalah susahnya kehidupannya. Minta tolong kepada siapa bingung, ya. Minta sama saudaranya yang di kota ini sama-sama susah, yang di kota itu susah, yang di sana nggak mau bantu. Itu betul-betul posisi yang sudah sangat terpojok, kepepet luar biasa, bingung. Ya. Saya harus datang kemana? Cari siapa? Ya. Hingga kalau saking buntunya, akhirnya banyak yang mengalami kondisi demikian, stres, bahkan tidak jarang juga yang kemudian bunuh diri. Saking beratnya beban yang ditanggung di pikirannya, hatinya berat, nggak sanggup bunuh diri. Nah, ketika nemu ternyata ada orang yang siap bantu, ya, dikasih solusi. Misalkan, coba kamu datang ke Pak Fulan, ya. Biasanya Pak Fulan itu kalau ada yang datang minta bantuan, ya, entah itu pinjaman atau sumbangan, pasti ngasih. Ya. Senangnya luar biasa. Ya, seolah-olah sedang mendapatkan ada air di tengah padang pasir gitu. Pokoknya hausnya itu bisa terobati. Ini juga pusingnya terobati. Setelah pusing cari siapa, nggak ada yang mau tolong, dapat kabar itu ada Pak Fulan di sana. Ya. Beliau siap bantu. Tinggal Anda datang ke sana minta bantuan. Nah, coba ketika datang misalkan, ya, dalam posisi yang seperti itu, dalam posisi yang sudah sangat terpepet, ya, terjepit, ya, bingung, kemudian datang, ya. Bayangkan seperti apa dia akan bersopan santun, dia akan merendah diri, ya, kepada orang yang akan dimintai pertolongannya, ya. Mungkin jalan sambil mandan, aduh, nggak enak hati gimana gitu, kaki agak gemeteran, ya, mungkin orangnya kaya, punya jabatan, ya, masya Allah, lihat rumahnya saja sudah gedong begitu, mungkin sudah getar duluan, ya.
lihat mobil-mobilnya, ya. Di satu sisi dia merasa ada rasa takut ya karena kewibawaan daripada orang yang akan dia datangi. Tapi di sisi lain dia punya harapan besar karena wah ini orang kaya, buat nolong gampang lah. Ya. Dia datang kemudian mungkin ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ya. Kemudian mengutarakan maksud dan tujuan, Pak mohon maaf saya ini begini, saya dari mana, kondisi saya begini ya, nun sewu saya dapat kabar. Dengan penuh sopan dan sangat merendahkan dirinya di hadapan orang itu akan berucap bagaimana caranya minta tolong sampai ditolong tuntas ya. Saya butuh biaya sekian Pak ya. Saya sudah kemana-mana, saudara saya yang ini nggak bisa, saudara saya itu nggak bisa, sana nggak mau ya. Saya tanya-tanya sama teman, alhamdulillah dapat informasi ke sini, nuwun sewu sekali Pak, saya mohon maaf, saya ganggu dan lain sebagainya. Ya, dengan penuh rasa tidak enak hati. Ya. Nuwun sewu Pak, saya rasanya memang sudah tidak ada lagi yang bisa nolong kecuali jenengan. Harapan saya besar. Itu gambaran kita ketika baca ayat ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa lebih rendah dan lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang tadi ya, yang sudah kejepit, kepepet nemu donatur ya, kejepit, kepepet ya, tambah kepidek macam-macam, nemu donatur, seneng banget, tapi ya ada rasa nggak enak hati. Sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita sedang merasa kejepit, kepepet, butuh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh ya. Butuh pertolongan Allah ya, butuh bantuan Allah, tapi juga kita senang gitu loh. Kenapa? Karena pasti Allah kasih. Ada rasa takutnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ada harapan besarnya karena Allah Maha Kaya ya. Maka kita ya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita nyatakan dulu, ya Allah, saya tidak beribadah kecuali kepadamu ya, ibadah itu ya. Nah, di sini surat Al-Fatihah kan sebelumnya kita sudah memuji Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, muji Allah. Maliki yaumiddin, muji Allah. Gitu kan kita kalau minta, muji dulu ya. Kayak tadi Pak, Masya Allah ya Pak, rumahnya bagus sekali, mobilnya banyak gitu. Ya mudah-mudahan anaknya sehat semuanya, keluarga dikasih kesehatan. Mukadimah seperti itu. Nah, kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian, terus kita menyatakan saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Dan ibadah itu pada intinya adalah para ulama mengatakan at-tazallul. Tazallul itu rasa merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu ibadah. Rendah diri kita di hadapan Allah ya. Jadi kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita ya. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ibadah di situ ya. Kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tata cara merendahnya itu disesuaikan dengan apa yang sudah Allah atur ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, mungkin baca Quran. Itu wujud kita sedang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam setiap ibadah kita itu pasti kita sedang minta, pasti. Minimal kita minta pahala. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah.
Doa itu intinya ibadah. Setiap ibadah kita pasti minta. Ya, minimal minta pahala. Ya. Nah, kita beribadah kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya. Terus kita minta, ya Allah, saya butuh pertolongan, ya, untuk menjalankan hidup ini sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan. Dan enggak ada yang bisa saya mintai tolong kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada lagi. Ya. Maka nuwun sewu, ucapan seperti ini jangan sampai kita arahkan kepada sesama manusia. Contoh, ya kayak tadi, misalkan ada orang yang sudah kepepet nemu donatur. Rasa-rasanya nggak ada donatur lagi kecuali dia. Jangan sampai orang mengatakan, Pak, sudah nggak ada yang bisa nolong saya lagi kecuali jenengan. Ini jangan sampai diucapkan kepada sesama manusia. Ya. Sekepepet apapun jangan sampai mengucapkan kepada orang, nggak ada yang bisa nolong saya lagi kecuali Anda. Karena ungkapan begitu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pas. Ya. Jangan sampai mendudukkan manusia seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintu pertolongan Allah di dunia ini banyak. Enggak cuma 1-2 orang. Ya. Tapi hakikatnya semua pertolongan dari manusia itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya bantu. Yang kaya ini hartanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dari mana? Dari Allah. Dia pinter usaha, kepinteran untuk usahanya dari mana? Dari Allah. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kalaupun kita minta tolong kepada sesama manusia, ya. Kalaupun kita minta tolong kepada sesama manusia, jangan sampai hati kita itu gantung kepada orang yang menolong. Ya. Gantung kayak tadi. Ya. Rasanya sudah gak ada lagi yang bisa nolong kecuali dia. Sehingga sampai memelah sekali, tolonglah saya dibantu lah, wah, ya disebutkan kesusahannya, ya, berkeluh kesah, bahkan kadang-kadang untuk dapat bantuan itu keluh kesahnya berlebihan. Ini masalahnya. Ya, di hadapan manusia kadang-kadang berlebihan gitu. Kadang pakai bohong juga. Minta tolong kepada manusia boleh, tapi hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa yang nolong itu Allah, sehingga kalau seandainya orang yang kita mintai tolong dia nggak bersedia, nggak mampu, nggak berkenan, ya kita juga nggak pusing. Ya. Kalau kita bergantung kepada manusia, orang yang dimintai tolong nggak mau, ya biasanya terus sedih, lemas, ya, bingung lagi, pusing lagi, ya, stres lagi. Itu kalau hati bergantung kepada manusia. Tapi kalau bergantung kepada Allah, satu orang dimintai tolong, gak mau, tenang, Allah Subhanahu wa taala masih punya jutaan pintu pertolongan. Tenang saja, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sabar dulu. Ya, tenang, sabar dulu. Pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diuji dulu sama Allah. Cobaan, ujian, ya, sabar dulu. Setelah sabar, minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Ya. Itu yang diamalkan oleh Nabi SAW.
Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, atau idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau beliau itu sedang memikirkan sesuatu, ya, sedang punya pikiran berat, Nabi juga mikir berat, punya pikiran berat, punya beban pikiran, fazi'a ila shalah, beliau itu segera sholat. Sholat apa? Sholat, asal sholat. Ya, jadi sholat itu nggak mesti punya nama. Ya, sholat itu nggak mesti punya nama. Ada namanya, istilahnya itu sholat mutlak. Para ulama menyebut ada istilah namanya sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Ya, sholat yang bebas, nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan tempat. Ya. Kita kepengen sholatlah 2 rakaat, selama memang bukan pada waktu yang dilarang untuk sholat. Ya. Selama bukan pada waktu yang dilarang untuk sholat. Dan waktu yang dilarang untuk sholat itu ada 3. Ya, waktu yang dilarang untuk sholat dalam hal ini sholat mutlak tadi, ya, sholat yang bebas, sholat yang lagi asal kepengin, ya. Waktu yang dilarang untuk sholat mutlak di sini ada 3. Pertama, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya. Kalau sholat asal, kepengen sholat lah, tahan dulu sampai mataharinya terbit agak meninggi sedikit, masuk waktu sholat duha atau kita biasa nyebut sholat syuruk, ya, silahkan sholat sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Ya. Itu waktu yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari agak meninggi. Yang kedua, yang dilarang untuk sholat mutlak tadi adalah ketika matahari tepat di tengah-tengah siang. Ya, matahari tepat di tengah-tengah siang. Beberapa menit sebelum duhur. Ya, kisaran mungkin 5 menit, 10 menit sebelum duhur itu matahari pas di tengah. Ya, belum condong ke barat, pas di tengah. Ya, itu nggak boleh sholat mutlak. Yang nggak boleh itu sholat mutlak. Tapi nek masuk masjid pas jam segitu mau tahiyatul masjid, ya monggo, nggak apa-apa. Karena itu bukan sholat mutlak, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Ya. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Setelah asar sampai maghrib. Ya, kalau sudah sholat asar, sudah habis itu nggak ada sholat lagi. Ya, sampai maghrib nggak ada, kecuali kalau memang habis asar pergi kemana, masuk masjid lagi mau tahiyatul masjid, ya monggo. Ya, nggak ada masalah. Tapi cuma sekedar kepengen sholat gitu, pengen sholat lah. Sholat apa sih? Ya, sing penting sholat. Cuma lagi kepengen sholat 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat mutlak, sholat bebas, sholat asal lagi kepengen. Nabi SAW ketika sedang punya beban pikiran, sholatnya apa? Sholat mutlak tadi, sholat, yang penting sholat. Ya. Yang penting sholat. Mungkin sebagian ada yang menamai dengan istilah sholat hajat. Ya. Itu pun sama, dalam artian tidak dilakukan di waktu-waktu yang tadi dilarang untuk sholat. Jadi itu paling ampuh untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat di dalamnya kita ada posisi-posisi waktu yang sangat mustajab untuk doa. Waktu sujud doa. Ya.
Sebelum salam doa, habis salam doa lagi. Itu agungnya ibadah sholat seperti itu, menjadi wasilah utama seorang hamba ketika dia sedang sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera sholat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iyyaka na'budu, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong. Ya. Hak Allah kita penuhi, ya, baru kita minta hak kita. Ya. Jangan nuntut dulu, ya. Belum apa-apa sudah nuntut. Hak Allah dulu kita tunaikan, baru kita minta. Ya. Pasti diberi, pasti. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian sudah berjanji, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan, pasti. Tenang saja, pasti dikabulkan. Hanya tinggal waktunya kapan, nah, itu terserah Allah. Waktunya kapan terserah Allah. Mungkin kita doa malam ini, besok belum tentu dikabulkan, lagi minta lagi sampai betul-betul Allah kabulkan. Waktunya terserah Allah, karena Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Allah lebih tahu. Baik, kita jeda dulu untuk adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, mungkin kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari jamaah, maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bahasan yang minggu lalu tentang Maliki Yaumiddin, ada dua bacaan yang panjang dan pendek. Kapan harus dibaca Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin dalam sholat atau di luar sholat? Dan mau lebih penjelasan kedua arti Maliki Yaumiddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang kemarin ya, Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan dua bacaan, bisa dengan panjang maknya Maliki Yaumiddin, itu yang kita baca pada umumnya, dan bisa dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Ya. Dua-duanya bisa. Kapan dibaca panjang dan kapan dibaca pendek? Apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Maka hal ini sifatnya bebas. Ya, sifatnya bebas. Bahkan di dalam sholat pun mungkin ada seorang imam mau baca Maliki Yaumiddin yang pendek, Maliki Yaumiddin, boleh, tidak ada masalah. Karena memang qiraah Al-Quran itu sebetulnya banyak, dan bagi orang yang memiliki ilmu tentang qiraah tersebut, dia boleh membaca dengan berbagai macam qiraah yang dia kuasai. Boleh membaca Al-Quran dengan berbagai macam qiraah yang dia kuasai di dalam sholatnya, boleh, tidak ada masalah.
Ya. Yang penting dia tahu ilmunya. Ya, dia tahu ilmunya. Tapi sedikit mungkin menambahkan, ini hanya berlaku pada untuk yang Maliki Yaumiddin, bisa panjang bisa pendek, hanya di ayat ini ya. Enggak berlaku di Malikin Nas, surat An-Nas enggak. Kalau Malikin Nas pendek pasti. Cuma orang dari dulu banyak yang belajarnya panjang. Gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas gitu. Umumnya orang kalau belajar zaman dulu itu namanya panjang. Kalau surat An-Nas, Malikin Nasnya pendek terus, nggak pernah panjang. Ya. Tapi surat Al-Fatihah ini bisa dua, bisa panjang, bisa pendek. Jadi tadi kalau masalah waktunya kapan bebas. Ya, baik di dalam, di luar sholat, bisa panjang, bisa pendek, tidak ada masalah. Kemudian masalah penjelasan tafsirnya, ya, penjelasan tafsirnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya. Memang kalau ada perbedaan bacaan juga pasti ada perbedaan makna. Meskipun terkadang perbedaan itu sifatnya sangat detail. Ya. Jadi kalau kita katakan Maliki Yaumiddin, ya, sebatas yang sampai kepada saya, Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi kata Malik, ya, itu secara bahasa maknanya adalah pemilik. Maknanya adalah pemilik. Gitu. Sedangkan kata Malik, ya, itu maknanya adalah raja. Secara bahasa seperti itu. Satu bermakna pemilik, satu bermakna raja. Itu perbedaan secara bahasa. Ya, secara bahasa. Ya, adapun tentu secara tafsiriyahnya, ya, pada intinya akan merujuk kepada satu makna yang sama. Ya, satu makna yang sama, bahwa Allah itu yang punya kuasa pada hari kiamat nanti. Baik pemilik maupun yang merajai pasti menguasai pada hari kiamat nanti. Ya, itu sebatas yang saya ketahui dan mungkin untuk bisa saya sampaikan di malam hari ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang lain mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? 3 waktu yang terlarang bersolat. Iya. Bahkan di subuh, matahari di atas rukun-rukun, yang satu bagi asar, itu waktu yang terlarang bersolat. Saya kenapa itu waktu itu dilarang? Kenapa waktu itu dilarang? Oke. Baik. Kenapa waktu itu dilarang? Pertama, kenapa waktu itu dilarang? Karena memang langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, salasun, ada 3 waktu. Gitu. Nahana Rasulullah SAW anis salat al-qama ruwiyah fil hadits. Ada 3 waktu yang memang dilarang oleh Nabi SAW untuk salat. Ya, jadi itu pertama hanya bisa saya sampaikan, itu memang sumbernya dari hadis Nabi SAW. Mungkin kita bisa cari hikmahnya. Ya, hikmahnya apa? Hikmah itu memang tidak selamanya disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak selamanya disebutkan. Tapi para ulama menyebutkan apa hikmahnya. Hikmah daripada larangan-larangan tersebut adalah supaya kita itu tidak menyamai orang-orang yang dikenal sebagai penyembah matahari. Itu hikmahnya di situ. Kenapa Nabi melarang di waktu-waktu satu ketika matahari terbit sampai agak meninggi, setelah subuh ya, habis sholat subuh gitu, sampai matahari terbit meninggi. Kedua, di tengah-tengah siang pas matahari tepat di tengah. Ketiga, setelah sholat asar sampai terbenam. Itu semuanya dalam rangka mencegah kita supaya tidak menyamai orang-orang yang bersujud kepada matahari.
karena mereka beribadahnya di waktu-waktu itu. Ya. Sehingga salah satu ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah senang menunda-nunda sholat asar. Ya, bahkan Nabi mengatakan yajlisu yantadhiru syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan naqaraha arba'an, kata Nabi. Orang munafik itu sholat asarnya nunggu sampai matahari menjelang terbenam, sampai nanti ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, hatta idza kanat baina qarnai syaitan, ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Maknanya apa? Ketika matahari terbenam itu setan pasang badan depan matahari, ya. Seolah-olah ketika orang sholat di waktu itu mereka itu sujudnya kepada setan, ya. Seolah-olah sujudnya kepada setan. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, ketika matahari tepat di antara dua tanduk setan, naqaraha arba'an, sholatnya kayak burung mematuk 4 kali. Sholatnya banter banget gitu, karena sudah mau terbenam, bahwa waktunya apa? Habis. Sholatnya cepat banget. Itu salah satu yang menunjukkan hikmah kenapa di waktu-waktu itu kita dilarang untuk sholat. Itu sebatas yang saya ketahui. Allahu a'lam bishawab. Maten. Masih ada waktu atau sudah mau habis ya? Oke, mungkin sebagai penutup saja ya dari yang sudah kita bahas di kesempatan malam hari ini, yang intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita menyembah hanya kepada Allah dan minta tolong juga hanya kepada Allah, sehingga dalam kita meminta pertolongan ketika kepada manusia itu jangan sampai hati kita itu bergantung kepada manusia. Hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan pasti akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dengan syarat kita terlebih dahulu menunaikan hak Allah dengan menghamba dan beribadah, mematuhi semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan manfaat, dan mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.